Salam Museum. Museum Kreatif. SMA PGRI Beraksi. Maju berprestasi. Perkenalkan, nama aku Zulfikar, boleh dipanggil Fikar. Bang Fikar, Abang hari ini bertugas untuk memandu kalian dari pertama sampai dan selesai. Namun Abang tidak sendirian, nanti kita juga akan dibantu oleh Bang Putra atau Ustadz Sukarna Putra. Jadi beliau juga akan bertugas untuk membantu kegiatan kita pada hari ini. Dan selain daripada itu, yang pegang kamera itu namanya Bang Maulana. Jadi Bang Maulana itu bertugas untuk mendokumentasikan baik berupa foto ataupun video. Jadi selama kita berkegiatan hari ini, semua akan direkam dan nanti akan diunggah atau diupload ke channel YouTube-nya museum. Jadi sebelum kita masuk, mungkin ada sedikit arahan kepada Bang Sukarna atau Ustadz Sukarna Putra. Kami minta sedikit arahan untuk kegiatan kita pada hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama pujian syukur selalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai di sebuah tempat yang tempat ini merupakan titik awal penyebaran agama Islam dahulu itu di Nusantara ini, yaitu di dalam sejarah Kesultanan Islam Samudra Pasai. Nah, di museum ini kita akan menapaki ataupun melihat bukti-bukti yang nyata tentang tinggalan sejarah Samudra Pasai semenjak abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Jadi dari 500 tahun yang silam hingga 800 yang silam. Kalian diberikan waktu untuk mencatat, menulis, dan bagian tulisan itulah yang mungkin nanti akan jadi bahan presentasi kalian. Jadi di atas nanti akan dipilih secara random ya, untuk presentasi ataupun yang bersedia saja nanti diberikan hadiah. Ya, nggak ada sesuatu yang disuruh secara pribadi yang tidak diberikan hadiah. Ya, siapa yang berani nanti boleh ajukan diri untuk presentasi. Kita kasih nanti 1 ataupun 2 orang saja. Oke? Dengarkan baik-baik. Di dalam museum ini yang menjadi masterpiece ataupun produk unggulan, benda unggulan tinggalan sejarah Samudra Pasai itu ada beberapa jenis. Ya, ada beberapa jenis. Yang pertama sekali adalah batu nisan, artefak tinggalan sejarah Samudra Pasai dalam bentuk batu nisan. Yang di depan kita ini, yang di bagian depan ini adalah tipologi batu nisan zaman Samudra Pasai.
Jadi bentuknya seperti ini, ragam bentuknya terbagi dalam 3 klasifikasi utama. Yang pertama tipologi batu nisan awal, pertengahan, dan akhir. Jadi ada 3 masa pembuatan batu nisan itu berdasarkan bentuk dan pola hiasnya. Kemudian batuan yang digunakan untuk membuat batu nisan ini namanya batu andesit jenisnya. Andesit adalah batu sungai atau kali. Jadi batuan yang besar itu kemudian dipakat sedemikian rupa dan dibentuk sedemikian rupa juga dan dibuatkan kaligrafi untuk bisa kita mengakses informasi tentang mereka yang telah dikuburkan. Nah, jumlah batu nisan ini yang ada di Aceh Utara ataupun di semua tempat di Asia Tenggara ini itu jutaan. Sangat banyak batu nisan ini. Karena pada masa itu, masa abad ke-13 hingga abad ke-16, batu nisan yang digunakan untuk penanda kubur itu bukan batu nisan biasa, tapi batu nisan pahat, ya. Batu pahat, bukan batu pahat, batu pahat, ya. Tahu batu pahat? Batu pahat itu batu pahat juga. Nah, jadi batu yang dipahatkan. Jadi dalam klasifikasi kebudayaan pembuatan batu nisan di Aceh itu sudah hampir mendekati angka 1000 tahun. Jadi kebudayaan kita membuat batu nisan itu pendahulu kita itu sebenarnya sudah sangat lama. Dimulai oleh zaman Samudra Pasai 250 tahun, kemudian disusul oleh kerajaan Islam Lamuri itu di Aceh Besar sekitar 200 tahun, kemudian Aceh Darussalam selama 350 tahun. Kapan masa pembuatan batu nisan ini berakhir? Yaitu masa masuk penjajah Belanda. Jadi di saat Belanda masuk, kebudayaan membuat batu nisan berpahat seperti ini sudah tidak ada lagi di Aceh sampai sekarang ini, ya. Jadi kita cuma menyertakan batu nisan bulat biasa saja untuk penanda kubur. Tapi 100 tahun ataupun 200 tahun sebelum masa sekarang, mereka masih membuatkan batu nisan. Nah, menjadi pelopor untuk pembuatan batu nisan pahat di Aceh itu adalah Samudra Pasai. Apa saja yang bisa kita ketahui dari batu nisan itu selain bentuk dan ornamennya adalah inskripsi. Inskripsi adalah tulisan yang ada di dinding batu nisan ini. Ini ragam bentuk secara umum, ya. Sekarang lebih spesifik kita akan ke Taman Para Sultan. Taman Para Sultan, Sultan itu adalah pemimpin politik tertinggi dalam sebuah kerajaan. Zaman Samudra Pasai itu disebut dengan Sultan, pemimpin politiknya di bawah Khalifah. Khalifah itu yang memimpin seluruh umat Muslim. Jadi kita juga harus mengenal tentang pemimpin yang ada di negeri ini. Tidak hanya kita pengetahuan tentang nasional, bahkan regional kita, tempat kita berdomisili. Sebenarnya ada pemimpin politik yang besar. Pernah dengar nama Sultan Malik Saleh? Malik Saleh. Nah, beliau adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai. Jadi kalau yang tadi bukan pendiri, proklamator Republik Indonesia namanya Soekarno. Kalau yang menjadi proklamator kerajaan Samudra Pasai itu adalah Sultan Al-Malik Saleh. Jangan sandingkan Soekarno dengan Sultan Al-Malik Saleh, tentu berbeda, ya. Karakternya berbeda, implementasi daripada pemerintahannya juga berbeda. Catat 5 bagian ini. Silakan. Ini 3 hal yang harus dicatat. Di antara 5 itu, catat bagian deskripsi ini. Jadi terserah kalian mau misalnya mana, mau cerita tentang deskripsinya. Paham ya?
di mana pada masa itu, pada masa sultan yang pernah memimpin masa itu merupakan mata. Di antara sekian banyak mata sultan-sultan, tidak semuanya yang merupakan mata. Namun ada beberapa sultan saat mereka menjadi pemimpin sama Basai, mereka merupakan mata, dan ini merupakan mata uang yang disebut dengan dirham. Satu lagi ada ke. Ini namanya ke. Dirham itu mata uang atau koin yang terbuat dari emas, sedangkan ke itu mata uang atau koin yang terbuat dari timah. Ini ditemukan juga di wilayah atau lokasi heritage daripada kerajaan Samosir. Dan ini adalah sedikit daripada tinggalan. Selesai panen raya atau liut pok padi. Nah, jadi selesai panen raya, orang tua zaman kita, orang tua dulu itu melakukan kenduri, dan alat musik yang dimainkan yaitu alat tunjang. Cara mainnya dengan cara ditumbuk dari atas, nanti akan mengeluarkan suara. Sedangkan alat yang digunakan itu diambil dari sebelah sini ada film tunjuk, ini namanya film tunjuk. Yang ini yang di belakang itu namanya Robi. Itu tidak ada ini, ada di sini. Sedangkan jenis yang sebenarnya di mana? Karena ini berapa? Asumsi kita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marziatun Najah, biasa dipanggil Najah. Saya asal sekolah SMA SPGRI Kunggutung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya ini Ramin, panggil aja Bang Ramin. Salah satu pengelola di museum ini. Tapi dari tadi Bang Fikar, saya dengar di luar, kenapa sengguh kali di dalam ini? Seperti tidak ada orang. Iya, tidak ada yang maju, tidak ada yang bersuara. Kenapa? Takut? Apa juga? Malu. Tadi Pak Bika minta apa? Suruh presentasi.
Ini takut, malu apa nggak bisa? Coba jawab serentak. Takut, malu atau nggak bisa? Yang malu mana? Angkat tangan. Yang malu, ayo angkat tangan. Yang malu angkat tangan. Yang nggak bisa? Yang nggak bisa, ayo siapa? Yang takut. Jadi Pak Rami cuma mau kasih sugesti untuk semangatnya. Hari ini kalau kalian bisa, kalian nggak perlu ada di sini. Betul Bang? Betul sekali Pak. Karena di sini kita belajar. Kita berbicara sebisanya. Apa yang bisa? Dari tadi sempat field trip ya di bawah ya. Observasi, sudah melihat, sudah mendengar. Ada nggak yang teringat di kepala kalian? Ada nggak? Apa? Iya, sultan-sultan. Itu saja udah menebak. Sultan-sultannya ada berapa? Iya. Yang pertama siapa? Iya. Yang terakhir? Enggak nulis. Yang akan datang? Maksud kami. Salam, perkenalkan nama, kemudian silahkan menjelaskan atau mempresentasikan, dan terakhir ditutup dengan salam. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah. Saya sekolah di PGRI. Jadi saya akan mempresentasikan sedikit tentang masalah Museum Islam di Samprapasi. Jadi di museum ini ada beberapa sultan yang jumlahnya ada 18 orang sultan. Salah satunya adalah Sultan Al-Malik Saleh, Malikus Saleh. Jadi di dalam museum ini ada beberapa barang yang peninggalan zaman dahulu. Ada koinku, ada dirham, koin dirham. Koinku itu berasal dari bahan bakunya terdiri dari logam dan timah. Dan koin dirham itu berasal dari logam emas. Dan ada beberapa lagi barang peninggalan. Ada rencong, ada kudu. Tepuk tangan untuk kawannya. Oke, terima kasih buat kakak. Siapa namanya tadi? Ya, siapa namanya? Safinatun Najah. Safinatun Nazar ya. Luar biasa. Itu yang cewek. Ya. Sederhana, tapi berani tampilnya ini yang luar biasa. Itu yang perlu Ya. kita apresiasi. Ya, oke, coba kita ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubaili. Saya sekolah di PGRI. Dari sekian banyak barang yang ada, barang peninggalan yang ada di museum ini, saya ingin mendeskripsikan satu alat musik, yaitu serunai kali. Serunai kali adalah alat musik tiup tradisional yang berasal dari Aceh, yang terbuat dari kayu dan dihiasi dengan kuningan dan tembaga. Serunai kali memiliki bentuk seperti seruling dengan ujung yang melebar dan menghasilkan suara yang kuat dan dinamis. Alat musik ini dikelompokkan dalam jenis arofon dan biasanya dimainkan bersama alat musik lain seperti gendang dan rapai untuk mengiringi tarian, lagu dan acara adat di Aceh. Ciri-ciri serunai kali terbuat dari bahan kayu dengan hiasan dan bagian tertentu dari kuningan dan tembaga. Bentuk serunai kali memanjang dan lurus dengan bagian pangkal yang ramping dan melebar di bagian ujungnya seperti corong. Terdapat bagian kuningan yang disebut perise
di bagian pangkal ujung menahan bibir peniup. Surone kali memiliki 7 lubang nada, 6 lubang di bagian permukaan dan 1 lubang di bawahnya untuk menciptakan suara khas. Hiasan memiliki hiasan ukiran atau lapisan kuningan dan tembaga dengan warna dasar hitam yang berfungsi sebagai pemanis dan pengaman. Cara bermain dan fungsi surone kali dimainkan dengan cara ditiup. Pemain harus memiliki teknik pernafasan yang kuat untuk menghasilkan nada yang sempurna. Peserta didik, ya, anak-anak kami, adik-adik kami, kawan-kawan kami semua yang telah berhadir di museum, yang telah mengikuti rangkaian kegiatan di museum ini, mulai dari tur museum tadi di bawah, mengenalkan koleksi-koleksi Taman Sanggar Pasai, kemudian juga bermain di atas ini di aula museum, telah melihat cuplikan daripada video koleksi juga, dan mudah-mudahan apa yang diamati pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari saat meninggalkan Museum Islam Sanggar Pasai ini. Kemudian sebelumnya kita akan memberikan sedikit satu orang satu souvenir yang telah kita sediakan, semuanya dapat. Tapi sebelum itu semua dilakukan, ada 2 permintaan lagi yang harus ditunaikan. Ya, ada 2 hal lagi yang harus ditunaikan. Yang satu, pertama adalah ucapan rasa yang dirasakan pada hari ini oleh siswa ataupun siswi 1 orang. Nggak panjang, 1 menit saja. Ayo, siapa yang mau? Ini kalau tadi kan hadiah itu untuk diambil untuk sendiri ya. Yang presentasi tadi untuk sendiri. Tapi ini apabila ada yang mau muncul sendiri, dia telah membagikan semua hak untuk orang lain. Jadi kalau dia bangun dan berbicara, semua berarti akan dapat souvenirnya. Ayo, siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari siswa SMA PGRI Pengbuku mengucapkan terima kasih atas anggota-anggota yang telah memberi kami waktu untuk belajar mengetahui tentang pahlawan-pahlawan dahulu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Museum Samudra Pasai Aceh Utara, di mana kami telah disambut dengan sangat-sangat baik, dan di mana juga siswa-siswi kami memperoleh banyak ilmu mengenai apa-apa yang ada di dalam museum, kemudian fungsi dan apa saja yang ada di museum ini. Kemudian banyak pembelajaran, di mana salah satunya yaitu pembinaan karakter di sini ya, di mana anak-anak kami yang tadinya kurang berani, akan tetapi di sini sudah dilatih untuk berani berdiri di depan menyampaikan apa yang dilihat pada pagi hari ini mengenai isi dari museum. Nah, banyak pembelajaran tentunya. Untuk kedepannya, insya Allah akan lebih ditingkatkan lagi. Kemudian banyaklah mempelajari tentang sejarah. Tidak hanya berlaku pada hari ini saja, akan tetapi selanjutnya. Kenapa kita harus mengetahui mengenai sejarah? Sejarah perlu untuk kita ketahui. Karena dengan mengetahui sejarah, berarti kita sudah menghargai apa yang telah diperoleh oleh orang-orang terdahulu kita, dan kita telah menghargai peninggalan-peninggalan sejarah yang patut kita ingat dan kita pelajari terus-menerus secara konsisten. Baiklah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang telah memberikan ilmu kepada siswa-siswi kami, yaitu SMA SPGRI Pengbuku. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi.